Swastiastu. Nah, untuk sejarah berdirinya Pura Dalem Tibung yang ada di Dalung, karena niki Pura Dalem Tibung itu ada 3, di Dalung, di Kuanyi, dan di Sempidi. Nah, khusus untuk yang di Dalung itu dimulai dari sejarah runtuhnya kerajaan di Padang Luah. Jadi di sana terjadi keributan. Jadi putra-putra dari Sugro Pekulun Gusti Gede Meliling, nah itu ke Dalung. Awalnya di Dalung itu masih hutan, tidak ada apa-apa. Kemudian disinilah dibuatkan suatu pura untuk bagaimana mengelola nanti desa ini. Jadi untuk membangunnya desa Dalung. Jadi awalnya dari sini. Jadi dari Pura Dalem Tibung itu, dari sanalah baru para penglingsir di Dalung berpikir. Jadi belum ada apa-apa di sini, di mana harus menempatkan apa. Nah, itu dari sana baru mulai. Nah, karena di sana mulai begitu, pernah itu ada satu catatan bahwa di Pura Dalem Tibung itu ada sampai yang meninggal dikubur di sana, sehingga status Pura Dalem Tibung itu dulu seperti sama dengan Pura Dalem. Nah, setelah perencanaan desa adat ada, perencanaan desa Dalung itu ada, barulah kemudian di Dalung ini dibuatkan pura-pura yang disebut dengan Mancodurga. Jadi Mancodurga itu adalah 4 posisi Pura Dalem yang mengitari ke desa Dalung ini. Di timur Dalem Sempuo, selatan Dalem Tegal, di barat Dalem Pangi, utara Dalem Tegah, dan di tengah itu adalah Pura Dalem Tibung. Apa artinya ada Mancodurga seperti itu? Jadi sekali lagi ini berdirinya Pura Dalem Tibung itu tidak terlepas dari berdirinya desa Dalung. Jadi adanya Mancodurga itu adalah suatu ciri bahwa di Dalung memang ada yang disebut dengan Sang Angaworat. Jadi kalau adik tidak tahu, artinya di Dalung ini memang ada raja dulu, ya. Maka berdirilah pura seperti itu. Ciri lain itu adalah di Pura Desa dibuatkan dulu tuh ada Meru Tumpang Solas dan Tumpang Pitu. Nah, jadi hanya saja sekarang Tumpang Solasnya tidak ada, jadi Tumpang 9. Nah, Tumpang Solas itu adalah ciri dari suatu kerajaan. Jadi dari kerajaan Padang Luah kemudian ke Dalung. Dalung itu ya sekarang yang berpusat di Jero Gede Dalung. Jadi sejarah pindahnya ke sini itu adalah karena ya berdirinya dulu tuh pindah dari Padang Luah itu. Nah, Padang Luah berasal dari Tibu Beneng. Jadi Tibu Beneng biar dek tahu itu adalah dari Sugro Pekulun, raja di sana yaitu adalah Gusti Gede Meliling. Kemudian di Tibu Beneng dulu Gusti Gede Meliling itu adalah putra dari Ide Cekordo Alanghajeng, Raja Mengu yang ketiga. Jadi di Dalung ini diberi wewenang dari Dalung sampai ke Bukit Angin, yaitu dari Sukadmati sampai Pondok Sempol. Itu dulu kekuasaannya seperti itu. Nah, hanya saja di Dalung ini sekarang kan seperti yang sampaikan tadi itu, bahwa berdirinya itu adalah mulai dari runtuhnya di Padang Luah. Jadi dulu kan kerajaan kecil begitu ya. Jadi ya jelas untuk melemahkan taktik dari penjajah itu ya diadu domba gitu lah. Nah, ini berperang dengan ini, dengan berperang. Nah, sedangkan kalau Dalung sendiri ya sampai nyajah ke Bian Basi, ke Buduk, ke kapal sampai ke Ludu. Dan ciri yang disebut dengan di Dalung itu ada Sang Mawerat, sampai sekarang tuh ada Kober perang itu ada di Jero Lekeluarga. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada senjata yang diberikan oleh Raja Mengui yang disebut dengan keris Ki Baru Tan Pekadangan. Itu peseselet itu memang bukti kalau tidak itu putra raja tidak dikasih. Kemudian ada wilayah dan ada ya pemerintahan, ada rakyat. Itu dari sejarah Dalung terbentuknya itu adalah karena ya wongnya Padang Luah dulu. Oke, untuk perkembangan pura itu sendiri, ya jelas pada awalnya itu kan di zaman kerajaan itu dulu
Berarti kan baru sederhana, jelas nih, jelas sederhana sekali, belum ada apa. Tetapi ya yang namanya pelinggih-pelinggihnya itu ya tetap begitu. Dalam arti jumlahnya. Kalau fisiknya ya jelas berubah. Nah, sampai akhirnya tahun 2008, Yoga ingat itu, 2008 kami di Pura Dalam Tibung itu sempat melaksanakan upacara ngenteg linggih. Jadi renovasi pura secara komplit, kemudian sampai upacara ngenteg linggih. Nah, itu tahun 2008. Jadi sekarang ya dengan adanya bantuan dari pemerintah juga itu sempat kita renovasi Balai Kukul. Kemudian ada perantenan. Kalau pelinggih sendiri itu adalah pernah direnovasi tahun 2008 itu dari swadaya kami sendiri, Kesinoman. Jadi Kesinoman yang mengeluarkan biaya itu. Untuk prosesi Puja Wali ya. Kalau Puja Wali tidak di Sugian Jawa deh nggih. Nah, niki nanti Redite Klion Pujet. Redite kayak niki untuk Puja Wali. Jadi terakhir ini karena di Pura Dalam Tibung ada pelinggih Padmasana, ada pelinggih Gedong. Jadi odalan itu kami laksanakan dalam tingkat mau Pulau Gembal. Jadi ya dionya Pulau Gembal. Kalau odalan nadi pas purnamo tilem itu pasti nuwur Rande. Nah, kalau oda rainan yang biasa seperti yang ditanya Sugian Jawa, rainan Gumi itu hanya ya odalan alit lah, sederhana aja. Jadi paling ya tumpang limo kalau rainan, kemudian kramo ngaturan perani aja. Jadi kalau garis besarnya sekali lagi kalau odalan kami laksanakan pada level mau Pulau Taman Pulau Gembal.